Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Imroatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan unit 3 tentang hakikat pendidikan sosial dan budaya, yang nantinya juga akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitri Andini. Apa sih sosial dan budaya? Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal, yang bisa diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari bahasa kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Menurut Andreas, kebudayaan mengandung seluruh pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Nah, kalau menurut Edward Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Apa sih fungsi sistem budaya? Fungsi sistem budaya adalah menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau institutionalization atau pelembagaan. Dalam proses pelembagaan ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini dimulai sejak kecil, dimulai dari lingkungan keluarganya, kemudian dengan lingkungan di luar rumah, mula-mula dengan meniru berbagai macam tindakan, setelah perasaan dan nilai budaya yang memberikan motivasi akan tindakan meniru itu diinternalisasi dalam kepribadiannya. Maka tindakannya itu menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan. Tetapi ada juga nih individu yang dalam proses pembudayaan tersebut yang mengalami deviance, artinya individu yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan sistem budaya di lingkungan sosial sekitarnya. Setelah fungsi sistem budaya, sekarang kita beralih ke fungsi sistem sosial. Kalau menurut Anki, itu tuh ada 4. Yang pertama fungsi adaptasi. Nah, fungsi adaptasi itu sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua, fungsi goal attainment atau pencapaian tujuan yang diharapkan. Tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Yang ketiga, fungsi integration, integrasi atau kebersamaan. Menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuk serta berperannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Dan yang keempat adalah fungsi latent pattern maintenance atau pemeliharaan pola, seperti itu. Jadi
Dapat disimpulkan, konsep dasar dalam sistem sosial budaya yaitu merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Ciri utama sistem sosial menerima unsur-unsur dari luar, maksudnya terbuka. Namun, juga menimbulkan terjalinnya ikatan antar unsur-unsur dengan unsur lainnya, internal, dan saling pertukaran antara sistem sosial itu sendiri dengan lingkungannya. Selanjutnya, akan lebih dijelaskan lagi oleh rekan saya, yaitu Fitri Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dari kelas 7F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam semesta. Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam sehingga menghasilkan suatu konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adapun sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah filsafat atau filosofia. Plato menjelaskan bahwa filsafat adalah tidak lain daripada usaha mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadikan pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurut Kant, ada 4 hal yang dikaji dalam filsafat, yaitu pertama, apa yang dapat manusia ketahui. Kedua, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Ketiga, sampai di mana harapan manusia. Dan yang keempat, apakah manusia itu. Dari filsafat lahir 3 cabang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut yaitu social science, ilmu-ilmu sosial yang meliputi sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Lalu ada humanities atau ilmu-ilmu budaya, meliputi bahasa, agama, dan juga kesenian. Lalu ada yang ketiga yaitu natural science, yaitu ilmu-ilmu yang meliputi fisika, kimia, biologi, dan ilmu-ilmu lain. Selanjutnya adalah persyaratan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan sehingga seseorang itu akan mengetahui penyebab terjadinya dan apa alasannya. Dapat dilihat bahwa tidak semua pengetahuan dapat dijadikan suatu ilmu. Akan tetapi, kita harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar ilmu tersebut dapat dipertanggungjawabkan, berguna, dan mampu digunakan untuk memprediksi. Untuk itu dibuat suatu metodologi ilmiah yang disesuaikan berdasarkan ruang lingkup ilmu tersebut, beserta syarat-syarat ilmiah sebagai berikut. Pertama, objektif. Sesuatu dapat disebut ilmu jika dicari dan diteliti secara mendalam sehingga menghasilkan suatu keputusan yang kebenarannya bersifat objektif dan dapat diterima oleh semua orang, serta objek yang ditelitinya itu nyata. Selain itu, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Jadi bukan hanya kesimpulan yang diambil secara subjektif. Yang kedua adalah metodis atau metode, cara. Jadi suatu ilmu harus memiliki cara yang valid dalam kemungkinan adanya penyimpangan dalam ilmu yang telah teruji kebenarannya tersebut. Secara umum, metodis adalah metode ilmiah untuk menguji suatu kebenaran ilmu. Yang ketiga adalah sistematis. Suatu ilmu harus bersifat sistematis, artinya agar objek dari suatu ilmu tersebut dapat terurai secara teratur dan juga logis, sehingga membentuk suatu sistem yang
mengerti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek ilmu itu. Keempat adalah universal. Jelas dalam menemukan suatu ilmu tertentu harus memiliki sifat universal. Artinya, untuk menentukan ilmu tersebut dapat dipergunakan secara luas atau tidak nih. Seperti ilmu matematika dan ilmu fisika yang memiliki rumus-rumus yang valid sehingga di belahan dunia manapun ilmu tersebut dapat digunakan dan dapat diterima secara luas. Yang kelima adalah memiliki masyarakat ahli atau community scholar atau pakar ilmu tersendiri. Selanjutnya adalah esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Pada dasarnya, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupannya, serta menjelaskan mengapa manusia berkelakuan seperti itu. Ilmu sosial dasar adalah pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial, khususnya masalah-masalah yang diwujudkan oleh masyarakat. Jadi bagaimana seseorang mampu bersosialisasi dengan baik antar sesama manusia sesuai dengan ilmu-ilmu dasar sosial tersebut. Struktur ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial tersusun dalam 3 tingkatan. Dari yang paling sempit sampai yang paling luas, yaitu dari fakta, konsep, dan juga generalisasi. Fakta, yang dimaksud dengan fakta adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat. Lalu yang dimaksud dengan konsep, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam suatu pemikiran, ide, atau gagasan. Sedangkan generalisasi yaitu pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Esensi dari ilmu-ilmu sosial mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan. Dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan, ilmu dasar sosial ini banyak sekali cakupannya. Di dalam rumpun ilmu sosial terdapat pula objek-objek yang meliputi turunan dari ilmu-ilmu sosial. Contohnya yaitu sosiologi, ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antar manusia. Lalu ada ilmu antropologi, merupakan ilmu sosial yang mempelajari aspek kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan jasmani mereka. Lalu juga ada ilmu hukum, ilmu yang memperhatikan perilaku manusia menurut ketentuan atau aturan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Lalu ada ilmu komunikasi, merupakan ilmu sosial tentang aspek pernyataan manusia dalam konteks sosialnya. Lalu ada ilmu politik, merupakan ilmu sosial yang bergelut dalam aspek kekuasaan, khususnya dalam masalah kenegaraan dan juga pemerintahan. Lalu ada esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu budaya. Budaya merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dari filsafat telah lahir 3 cabang ilmu. Salah satunya adalah ilmu-ilmu budaya atau humanistik. Secara sederhana, ilmu budaya adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah dan kebudayaan. Istilah ilmu kebudayaan dasar dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris the humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu humnus yang artinya manusia, berbudaya dan juga halus. Dengan mempelajari di humanities diharapkan seseorang akan bisa lebih manusiawi, lebih berbudaya dan juga lebih halus. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia yang berbudaya. Agar manusia humanus, mereka harus mempelajari ilmu
yaitu the humanities, di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Terdapat beberapa objek formal dari ilmu-ilmu yang berada dalam ruang lingkup ilmu-ilmu budaya, yaitu ada filsafat sebagai ilmu, merupakan cara berpikir dan kontemplatif, perenungan radikal, mendalam sampai ke akar-akarnya, sistematis dan juga universal. Lalu ada bahasa, objek formalnya kelompok manusia yang menggunakan bahasa dalam konteks lingkungan sosial budayanya. Lalu selanjutnya ada psikologi, yaitu objek formalnya tentang jiwa manusia, baik macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah ataupun terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.